Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Di pagi yang cerah ini, mari kita sediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya melimpahkan berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 2 Juni 2021, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Penjara Sing Sing berada di dekat kota New York, Amerika. Penjara ini dihuni oleh para penjahat yang sangat sadis, sehingga penjara ini dikawal dengan sangat ketat. Keadaan dalam penjara pun sangat memprihatinkan, karena yang nampak dalam penjara ini hanyalah kekejaman dan kesadisan. Pada tahun 1920, Lewis Edward Lawes menjadi kepala penjara di Sing Sing. Melihat keadaan di penjara ini, Lewis sangat sedih. Sebagai seorang beriman, hatinya tergerak untuk membuat perubahan dalam tata kelola penjara ini. Lewis bersama istrinya Catherine dengan tekun membangun karakter para narapidana agar menjadi orang yang memiliki rasa cinta kasih. Lewis membangun fasilitas olahraga, atletik, teater, memutar film dan memasang earring radio di setiap sel, sehingga seluruh narapidana direhabilitasi menjadi orang yang berguna dan bermartabat. Dengan reformasi tata kelola penjara ini, Lewis menanamkan rasa persaudaraan dengan mewajibkan semua narapidana yang ada di dalam penjara itu harus memakai seragam yang sama. Dengan ini, dia dinyatakan bahwa mereka semua adalah memiliki martabat dan derajat yang sama. Dan yang sangat berharga, Ibu Catherine sebagai istri dari kepala penjara turut memberikan pembinaan moral, pembinaan rohani kepada narapidana dengan cara mengajak para narapidana duduk bersama, bercerita bersama, merayakan ulang tahun dari mereka yang berulang tahun secara bersama, dan Catherine mengajak anaknya bermain olahraga bersama dengan para narapidana di dalam lapangan tenis yang ada di komplek penjara tersebut. Selama 17 tahun, Ibu Catherine mendidik para narapidana ini penuh dengan kasih sayang, sehingga semua narapidana yang ada di dalam penjara itu sudah menganggap bahwa Ibu Catherine menjadi orang tua mereka. Dengan kegigihan dan ketekunan Ibu Catherine, maka terjalinlah rasa persaudaraan antar sesama narapidana di dalam penjara tersebut. Pada tahun 1937, Ibu Catherine tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Rumah Ibu Catherine berjarak kurang lebih 500 meter dari penjara Sing Sing, tempat Ibu Catherine disemayamkan. Pada malam itu, ada 400 orang narapidana berkumpul di depan pintu gerbang penjara, menatap jauh ke rumah duka sambil menangis karena merasa kehilangan seorang yang mereka sayangi, yang sudah mereka anggap sebagai orang tua mereka sendiri. Ketika kepala penjara melihat hal itu, lalu kepala penjara menghampiri para narapidana sambil berkata, "Saya percaya kepada kalian
Pergilah melihat Ibu Catherine untuk terakhir kalinya, katanya. Lalu kepala penjara pun membuka pintu gerbang penjara. Tanpa ada perhitungan, tanpa ada pengawalan, para narapidana dengan teratur berjalan menuju rumah duka. Setelah mereka selesai melayat, semua narapidana malam itu juga pulang kembali ke dalam penjara dengan teratur. Dan yang sangat luar biasa, tidak ada satu orang pun dari 400 narapidana itu yang melarikan diri. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengatakan agar hidup kita dipakai untuk rumah rohani di dalam Yesus, menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita semua berusaha menjadikan hidup kita menjadi saluran cinta kasih kepada semua orang. Dengan kehadiran kita, terjalin ikatan persaudaraan di sekitar kita. Melalui kehadiran kita, dapat merasakan sukacita dari Tuhan di sekitar kita. Dengan kehadiran kita, dapat membawa damai sejahtera di tengah-tengah sekitar kita. Dengan kehadiran kita, dapat menjadi inspirasi kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Maka, jadilah pelopor dalam pembangunan karakter yang sejati, yang sanggup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kelak akan menjadi anggota kerajaan Allah di dalam surga yang baka. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih-Mu, kami masih dapat hidup hingga pada pagi ini. Kini kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikanlah kepada kami iman yang teguh untuk melakukan kehendak-Mu. Limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, rejeki, panjang umur, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pembawa damai dan sukacita kepada sesama kami. Berkati semua gereja-Mu, berkati semua umat-Mu, berkati semua para hamba-Mu, agar tetap bersukacita untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, agar sanggup menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, sehingga negara kami Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.